Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri Ando, bisa dipanggil Al, bisa dipanggil Al-Qadri. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Nah, pertama itu tujuan utama menggunakan keterampilan konseling. Nah, keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength, kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan sendiri orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memperdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Selanjutnya, keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu yang pertama sportif listening, memberi konseling perasaan dipahami dan informasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan buruk konsili yang menciptakan masalah bagi konsili. Dan kelima, menunjukkan perubahan filsafat hidup atau dalam arti kata yang menurut Nelson Jones 2008. Nah, tentu yang kelima tujuan keterampilan konsili ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi baik melalui bahasa verbal dan menuju penyampaian kalimat dan atau kata-kata ataupun melalui isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Selanjutnya, menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling. Yang pertama, keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman. Pertama, keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, mengungkapkan diri, pengundilan, informasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Yang ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi,
penasiran, dan kolaborasi. Kemudian keterampilan konseling, lanjutan dan spesialisasi terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, motorik, sterilisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, vertical intention, berperan, berbagai teknik, sosialisasi dan sebagainya. Secara implisit dapat dicermati bahwa sebagian besar keterampilan-keterampilan yang dikemukakan tersebut melibatkan kemampuan konselor dalam komunikasi. Kemudian penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Jones 2008. Yang pertama yang pertama komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal atau percakapan terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Nah, dimensi komunikasi verbal meliputi bahasa isi, yang frekuensi pembicaraan dan kepemilikan atas perbendaharaan kata-kata. Dimensi bahasa tidak hanya meliputi jenis bahasa, tetapi juga mencakup elemen seperti gaya bahasa formal dan atau informal yang digunakan. Misalnya gaya bahasa konselor yang tepat merangsang terwujudnya proses konseling. Proses konseling yang kontrastif. Sementara itu, dimensi ini merujuk pada aspek topik dan bidang permasalahan. Isi pembicaraan biasanya berfokus pada percakapan tentang diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Dan dimensi evaluatif percakapan, ada kalanya frekuensi pembicaraan didominasi oleh konselor. Namun, dalam situasi lain, kadang didominasi oleh konseli. Dalam hal ini, konselor hendaknya mampu menggunakan pembendaharaan kata yang tepat, dimiliki analisis cermat terhadap pembendaharaan kata yang digunakan konseli. Yang kedua, komunikasi vokal. Komunikasi vokal konselor dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Komunikasi vokal mencakup 5 dimensi, yaitu volume, artikulasi, nada, penekanan, dan kecepatan berbicara konselor. Hendaknya berkomunikasi dengan suara yang lembut, dapat didengar dan nyaman didengar. Yang ketiga, komunikasi tubuh. Komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur atau posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Ekspresi wajah konselor terutama melalui mata dan alis merupakan wahana utama untuk menyampaikan pesan kepada konseli. Nah, disinilah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.